kelompok 2. Pada zaman dahulu, pada suatu pagi, dengan hembusan angin sejuk di daerah Tumapel, tiba-tiba terlihat seorang pemuda yang sedang tergeletak tidur di teras rumah. Tak lama kemudian, seorang laki-laki tua menghampirinya. Bangunlah, mengapa kau tidur di sini? Apa yang terjadi padamu? Maaf Tuan, saya tidak sengaja tertidur di sini. Semalam saya mabuk berat dan setelah itu saya tidak ingat apapun lagi. Perkenalkan, namaku Loh Gawe. Oh ya, lebih baik kau masuk dulu ke rumahku. Dulu nak. Mereka berdua berjalan memasuki rumah Logawi. Duduklah, Kenarok. Aku ingin menyampaikan sesuatu padamu. Perihal apa Tuan? Aku sering mendengar namamu, bahwa engkau adalah pemuda yang bergagah berani. Namun, aku sering pula mendengar sifat burukmu. Jika engkau mau berubah, aku siap membantumu. Aku memiliki tempat yang baik untukmu. Di tempat itu engkau akan mengabdi kepada Paduka Tunggul Ametung, pemimpin daerah Tumpel. Ia sedang mencari pengawal pribadi dan aku sangat yakin kau pasti akan terima. Bagaimana mungkin engkau dapat saya yakin itu? Jangan panggil Tuan, panggil saja Paman, biar lebih akrab. Keesokan harinya, Logawe mengajak Ken Arok ke Tumapel untuk diperkenalkan kepada Tunggul Ametung. Misi berkah. Paduka, hamba sudah menemukan pengawal pribadi yang cocok untuk Paduka. Perkenalkan, nama dia adalah Kenarok. Suatu kehormatan jika Paduka menerima saya menjadi pengawal pribadi Paduka. Aku memang sedang membutuhkan pengawal pribadi dan kau jangan khawatir pengaruh. Logawe adalah orang kepercayaanku. Aku sangat percaya dengan pilihannya. Kau terima menjadi pengawal pribadiku. Terima kasih Paduka, hamba akan bekerja sebaik mungkin. Kemudian diterima kemarilah. Silakan duduk di sampingku. Daripada tidak punya apa-apa. Sekarang berkata ini suatu konfes. Adinda perkenalkan ini baru penyanyi yang baru. Saya musyawarah sama aja. Kamu diangkat jadi bupati mana kamu ya? Menteri laporan kepadanya. Ini kebijakan. Sungguh tampan pria itu, kira-kira siapa ya namanya? Tuh, apalagi senyumnya manis sekali. Mana saja kau selama ini kau tidak tahu dia siapa? Memangnya kau tahu siapa dia? Terus tahu kamu kan selalu tahu banyak hal, apalagi tentang dia, siapa dia. Ya ampun, berantakan. Cepatlah kau katakan siapa dia. Kau pasti pura-pura tahu kan? Sesungguhnya kau tidak tahu siapa dia. Dia adalah pengawal pribadi Ametung yang baru. Benarkah? Berarti aku bisa melihatnya setiap hari. Senangnya. Kalau saja kalau banjir. Kita sudah membicarakan apa? Artinya sibuk sekali. Ya ampun, kan belum selesai beres-beresnya. Ayo cepat selesaikan. Sebentar lagi makan malam. Jelas, tapi juga selesai. Tenang bagaimana? Sebentar lagi makan malam kan? Sungguh sama makan. Iya ya, risik. Sekelompok dayang tidak sengaja melihat Ken Arok sedang mengamati Kindades dengan khusyuk dari kejauhan. Hei, lihatlah, sedang apa sih si tampan itu? Kau benar, sedang apa Ken Arok mengamati yang mulia Ken Dedes?
dengan tatapan seperti itu. Lihatlah dia sesekali tersenyum memandang Yang Mulia. Kurasa dia sepertinya jatuh cinta kepada Yang Mulia Kendedes. Kalian ini sedang membicarakan apa? Sudahlah, itu bukan urusan kita. Ayo, lebih baik kita kembali ke dapur. Kendedes, andai saja kau adalah milikku. Beruntung sekali dirinya memilikimu. Bisa memandangi wajah cantikmu setiap saat. Andai saja aku adalah dirinya. Seperti kebanyakan orang yang sedang jatuh cinta, Ken Arok pun ingin mencurahkan isi hatinya kepada orang yang mungkin mau mendengarkan curhatannya tentang Kendedes. Permisi, Paman. Masuk Ken Arok. Datang dulu. Paman, aku ingin cerita padamu tentang sesuatu. Apa itu Ken Arok? Ayo bicarakanlah. Beberapa belakangan ini, aku teringat seorang wanita wajahnya cantik, senyum yang manis yang tidak bisa membuat aku tertidur. Sepertinya aku jatuh hati padanya, Paman. Emangnya siapa perempuan itu Ken Arok? Dia Kendedes. Apa? Kendedes? Kau bercanda? Tidak. Kau tidak boleh cerita kepadanya. Tidak. Apakah dia? Memang kenapa, Paman? Apa dia karena istri majikanku? Memangnya salah aku mencintai istri majikanku? Tidak, Paman. Tidak, aku akan tidak melupakannya. Tapi Ken Arok, Sudahlah, Paman. Aku pamit pulang dulu. Beberapa hari kemudian, ia menemui Mpu Gandring, seorang pengrajin keris terkenal di Tumapel. Oh, buatkanlah aku terpaksa darimu. Buatkanlah aku mati yang baik yang pernah kau buat. Akan kemarin sama pun hasilnya. Baiklah, anak muda akan kubuatkan untuk keris sakti sejagat raya ini. Namun, mungkin waktunya agak lama. 5-6 bulan baru engkau bisa mengambil. Tidak apa-apa, Bu. Yang penting sesuai dengan permintaanku, sakti. Baik, aku pamit dulu. Silahkan. Aku harus menunggu 3 bulan lagi untuk dapat menghabisi Tumorang itu. Oh tidak, itu terlalu lama. Aku sudah tidak tahan melihatnya membalik ke Kendedes. Oh ya, tidak. Aku ingin menemui Mpu Gandrung sekarang juga. Bu, bagaimana keris pesananku? Sabarlah anak muda, sudah aku bilang aku butuh 5-6 bulan untuk membuat keris itu. Kau bisa datang setelah 3 bulan nanti. Tidak, Bu, itu terlalu lama. Aku ingin mengambilnya sekarang juga. Tapi anak muda, keris itu belum sempurna. Aku tidak peduli sempurna atau tidak sempurna keris itu. Aku ingin mengambilnya sekarang juga. Aku sudah tidak tahan untuk menghabisi Tunggul Ametung. Apa? Kau ingin membunuh Tunggul Ametung dengan keris ini? Tidak, anak muda, tidak akan kuberikan keris ini kepadamu. Apa urusanmu? Diberikan sekarang juga keris itu. Tidak, Kenari, tidak! Terima kasih, Bu, sudah mendapatkan keris itu. Kau benar-benar tak tahu diuntung ya, Kenara. Suatu saat nanti keris itu akan membunuhmu dan keturunan-keturunanmu. Camkan itu! Lalu, Mpu Gandring pun meninggal, dan Ken Arok pun meninggalkan jasadnya yang sudah terbujur kaku sendirian. Ken Arok, apa yang kamu bawa itu? Bolehkah aku melihatnya? Tentu saja, ini adalah keris yang sangat sakti. Kau suka? Wah, bagus sekali. Bolehkah aku meminjamnya? Boleh. Bolehkah aku memamerkan ke teman-temanku seakan-akan ini punyaku? Tentu saja, tidak masalah. Wah, kamu baik sekali. Terima kasih. Lalu, 2 orang gadis berjalan menuju rumah Mpu Gandring, yang bertujuan akan memesan keris itu. Permisi, Mpu. Mpu, apakah kau ada di sana? Sepertinya dia ada di sana. Mari masuk. Bagaimana ini? Ya Tuhan, itu. Baiklah, aku akan segera mencari pertolongan. Pak, Apa, Nona? tolong kami, Pak. Iya, tapi apa yang terjadi? Mari ikut denganku. Entahlah, Pak. Kami hanya ingin menunjukkan. Namun, dia sama sekali tidak menjawab panggilan dari kami. Saat kami ingin masuk, pun sudah tergelepas lemas tak bernyawa. Sungguh, kami tidak tahu apa-apa mengenai ini. Ya sudahlah, sebaiknya kita mengurus jenazahnya dan harus disemayamkan.
Beliau ini seorang sebatang kara dan hidup sendiri. Hei, lihatlah apa yang aku bawa. Memangnya apa yang kau bawa itu? Ini keris baru milikku, Sakti Mandraguna. Kalian pasti tidak punya kan? Alah, aku tidak percaya keris pemiliknya. Coba lihat aku kerisnya. Wow, indah sekali keris ini. Warna dan juga bentuknya yang sangatlah indah, tapi tidak dengan pemilik. Alah, pasti kamu bohong. Kamu pasti terpukau dengan keris itu. Berharap sekali kau. Boleh kan aku meminjam kerismu? Boleh. Bagus bukan? Apa kamu ingin meminjamnya? Benarkah kau sudi meminjamkannya? Haha, ya tidaklah. Kenaro, ini keris milikmu. Terima kasih sudah meminjamkanku keris ini. Tapi kau jangan memberitahukan kepada orang-orang bahwa keris ini punyamu. Karena orang-orang telah mengira keris ini punyaku. Kau tenang saja, aku tidak akan mengeluarkan keris ini. Aku membelinya hanya untuk dikoleksi saja. Sekali lagi terima kasih ya Kenaro. Kenapa kemarin baru saja kita mendapat penghargaan dari pemerintah tentang sayangnya kau tidak menantikan penghargaan. Padahal penghargaan ini juga berkat bantuanmu. Tidak perlu berlebihan berduka. Hamba sangat senang apabila hamba sangat berguna bagimu berduka. Berduka itu adalah serangga di punggungmu. Ya, tolong Kenaro, tolong singkirkan jenazah ini. Baik berduka. Akan melakukan apa? Kanda, apa yang kau lakukan pada suamiku, Kenaro? Diamlah Kendedes, aku melakukan ini untuk dirimu. Untuk apa? Aku tahu kau tidak nyaman dengan pria itu. Kau tahu dari mana, Kenaro? Tidak penting, yang terpenting aku telah menyelamatkanmu dari pria tua yang keji dan kejam itu. Kendedes pun tidak tahu harus berbuat apa. Dan tak lama kemudian, Ken Arok memanggil para prajurit di istana. Tolong prajurit, kemarilah. Apa yang terjadi pada Paduka? Sepertinya Paduka telah dibunuh oleh seseorang. Cari cepat siapa pelakunya. Lantas apa yang harus kami lakukan, sedangkan kami tidak mengetahui siapa pembunuhnya? Keris, ya keris ini adalah buktinya. Cepat cari orang yang mempunyai keris seperti ini. Sepertinya aku mengenali keris itu. Keris itu adalah keris Kebo Ijo. Kemarin dia hendak memamerkannya. Apa kau yakin? Apa kau tidak asal menuduhnya? Sangat yakin, kemarin dia memamerkannya di kerumunan orang-orang di istana. Baiklah, tolong diam. Kita akan mencarinya dengan cara diam-diam. Kita akan memberi hukuman yang sepadan kepada dia. Lalu, Ken Arok pun menyeret Kebo Ijo ke kerumunan warga. Jadi kau pembunuh Paduka. Bukan Kenaro, sungguh bukan. Kau lihat ini, bukankah ini keris punya kau? Wahai warga, aku ingin mengatakan bahwa keris itu Kebo Ijo pun meninggal sebelum mengatakan bahwa keris itu sebenarnya adalah milik Ken Arok. Kendedes, aku yang berbicara kepadamu tentang itu. Sebenarnya aku sudah lama mencintaimu. Maukah engkau menjadi istriku? Ya, aku bersedia, Ken Arok. Ken Arok dan Kendedes pun akhirnya menikah. Ken Arok akhirnya naik tahta menggantikan Tunggul Ametung. Beberapa tahun kemudian, Tumpel yang dipimpin oleh Ken Arok mengalami banyak kemajuan. Beberapa orang kaum Brahmana merasa perlu bekerja sama dengan Ken Arok untuk meruntuhkan kerajaan Kediri. Permisi Yang Mulia, Silakan. kami datang kemari ingin mengajak kerjasama dengan Yang Mulia untuk meruntuhkan kerajaan Kediri. Marilah kita bersama-sama melepaskan diri dan membangun kerajaan sendiri. Memangnya apa rencana kalian? Perwakilan kaum Brahmana pun membisikkan tentang rencana mereka pada Ken Arok.
Rencana penyerangan pun mulai diagendakan. Akhirnya, setelah dilakukan penyerangan, pasukan Kediri pun dapat dikalahkan Tumampel untuk melepaskan diri dari kerajaan Kediri dan berkembang menjadi kerajaan yang dikenal dengan nama Singosari. Anak dari Kendedes dan Tunggul Ametung pun mulai beranjak dewasa. Dia bernama Anusapati. Anusapati merasa Ken Arok pilih kasih. Ken Arok lebih menyayangi adiknya, Tohjaya. Ibu, sepertinya ayah lebih menyayangi Tohjaya daripada aku. Jangan-jangan benar apa yang dikatakan orang, bahwa aku bukan anak kandung dari ayah anda. Benar, Nak. Ayah kandungmu meninggal dunia saat kau masih dalam kandungan. Ibu sengaja tidak memberitahumu karena ibu rasa itu pilihan yang baik. Ternyata benar apa yang dikatakan orang. Pantas saja ayah lebih menyayangi Tohjaya, tapi mengapa ayah meninggal? Ayahmu dibunuh oleh seseorang, Nak. Siapa yang membunuhnya? Kenapa aku diam? Apakah ibu menyembunyikan satu dariku? Baiklah, anakku. Mungkin sudah waktunya kamu tahu. Orang yang membunuh ayah kandungmu adalah Ken Arok. Benar, Bu. Aku tidak mempercayai semua itu. Benar, Nak. Maafkan ibu baru mengasih tahu sekarang. Keparat. Aku tidak akan membiarkan dia hidup tenang. Dia harus membayar mahal untuk semua itu. Jangan, Nak. Kau tidak tahu bagaimana Ken Arok. Ibu hanya tidak mau terjadi apa-apa pada dirimu. Tenang, Bu. Aku akan mengurus orang seperti dia. Ken Arok sudah mati. Aku tidak mau mengenakan tanganku sendiri. Aku tahu siapa yang harus diandalkan. Ki, Ada apa pangeran manggil saya? kamu ini? Ini untuk hamba pangeran. Ya, tapi kau harus melakukan sesuatu untukku. Apa itu pangeran? Bunuh Ken Arok untukku. Mengapa pangeran ingin hamba membunuh pendeta raja? Sudahlah, lakukan saja. Aku tahu kau bukan kurang baik. Sudah saatnya kau membalas dendam. Baik pangeran, hamba tunduk. Dayang, mana minuman untuk berbuka? Ini pangeran. Sudah, biasa saja mengantarnya. Silakan pangeran. Sebelum minuman tersebut diberikan kepada Ken Arok, Anusapati mencampurkan racun ke dalam minuman Ini tersebut. minuman untuk Ayanda. Terima kasih Anusapati, mengapa engkau yang mengantarkannya? Tidak apa-apa Ayanda. Kalian ingin menemui ibu. Bela ibu sama Ayanda. Tidak, ibu lagi keluar. Bela Ayanda berbesi. Ya, silakan. Mengapa kepalaku tiba-tiba pusing? Ki, biasanya kau melakukan tugasmu. Aku akan mengalihkan perhatian orang-orang di istana. Baik pangeran. Maafkan hamba yang mulia. Bagaimana, berhasil? Iya pangeran. Bagus sekali Ki. Ini emas dan perhiasan untukmu. Terima kasih pangeran. Senang bekerja sama sainganmu. Setelah Anusapati memberikan emas yang sudah ia janjikan kepada Ki Pangalasan, tanpa diduga Anusapati pun langsung menusuk Ki Pangalasan, hingga Ki Pangalasan pun meninggal. Anusapati pun naik tahta menjadi raja menggantikan Ken Arok. Namun, Tohjaya terlihat tidak setuju. Dengar Anusapati, kau tidak pantas menjadi raja. Akulah yang lebih pantas menjadi raja, karena aku anak kandung dari Raja Ken Arok. Tidak, kau tidak pantas memimpin Singosari ini. Ayahmu pun juga tidak pantas, sebab dia merebut sanggah tanah dari ayahku, Tunggul Ametung. Aku tahu dialah pembunuh ayahku, Ken Arok. Dia akan mati cepat atau lambatnya. Aku akan membalas dendam ayahku dan akan merebut Singgasana dan Singosari dengan. Narasati, aku tahu kau sakit hati melihat Anusapati, karena dia telah mengkhianatimu dan memilih wanita lain. Benar, aku amat sakit hati padanya dan aku sangat benci padanya. Maka dari itu aku mengajakmu untuk menghancurkannya. Caranya? Tohjaya pun membisikkan rencana untuk menghabisi Anusapati. Larasati menghampiri Anusapati yang sedang duduk di sebuah taman. Aku butuh bantuanmu. Tapi aku bukan siapa-siapamu lagi. Aku mohon bantulah aku kali ini saja. Setelah ini aku jangan tidak akan mengganggu. Kau butuh bantuan apa? Mari kita.
Larasati berhasil mengarahkan Anusapati ke tempat yang sudah ia dan Tohjaya rencanakan. Saat Anusapati lengah, Tohjaya langsung menusuknya hingga meninggal. Tohjaya pun naik tahta menjadi raja menggantikan Anusapati yang meninggal. Namun, tak berlangsung lama sebab banyaknya mendapat protes dari warga dan elit istana. Akhirnya kursi kepemimpinan pun diduduki oleh Ranggawuni. Warga-wargaku, aku ini sudah tua, maka dari itu aku akan mempercayakan kerajaan Singasari ini kepada anakku, Kartanegara. Maka dari itu, sambutlah raja baru kalian. Pada masa pemerintahan Kertanegara, Singosari mencapai puncak kejayaannya. Aku ingin melakukan perluasan daerah, maka dari itu aku utus kaum Maesa Nabrak untuk memimpin ekspedisi ini. Mahesa dan pasukannya pun berangkat untuk melakukan ekspedisi yang diperintahkan Kertanegara. Namun, ternyata Cina mengirimkan wakilnya untuk menemui Kertanegara untuk melakukan perjanjian damai. Paduka, saya kemarin ingin mengajak Paduka untuk berdamai agar tidak melakukan perlawanan terhadap kami. Bagaimana Paduka? Mohon maaf, saya tidak mau. Itu Paduka. Silakan, itu keluar sebelum diri. Diam-diam penguasa Kediri, Jaya Katuang, yang juga merupakan besan Kartanegara merencanakan upaya penyerangan terhadap Singasari. Kerajaan Singasari sedang lemah, banyak pasukannya yang dikerahkan ke ekspedisi Pamalayu. Saatnya kita melakukan penyerangan. Tapi Kanda, bagaimana dengan anak kita Arjajaya? Tenang saja istriku, dia pasti akan berpihak kepada kita. Menurut Paduka, hamba mendapat kabar bahwa Jaya Katwangsa akan menyerang Singasari. Bapak ini, jalan. Kau boleh pergi Wanarti. Kabari jika ada perkembangan. Baik Paduka. Sayang, tolong panggilkan Raden Wijaya dan Ardajaya. Baik Paduka Raja. Kediri, usahakan melakukan penyerangan kepada Singasari. Maka dari itu aku utus kalian untuk melakukan perlawanan. Baik Ayahanda. Mengapa kau diam saja, Ardajaya? Aku tahu apa yang ada di benakmu. Maka dari itu aku beri kau waktu untuk berpikir 1 malam. Kanda, bagaimana ini? Apa Kanda akan berpihak kepada Ayah Jaya Katuang? Dia tidak seharusnya mengibarkan bendera perang. Kita ini keluarga Kanda. Berisik Saraswati, aku ini sudah sakit kepala. Cepat tinggalkan aku sekarang juga. Baiklah. Permisi Pangeran Ardajaya, ini ada surat untuk Pangeran. Letakkan saja di atas meja itu. Mas, temui aku di tempat biasa. Kenapa Lira? Mas, kau harus pulang dengan kau ke Kediri. Apa yang membuat kau harus memilih Kediri daripada Singasari? Mas, kalau itu di sana tidak dianggap. Kertanegara lebih membanggakan menantu kesayangannya Wijaya daripada kau. Dan Kertanegara juga pasti akan lebih memilih Wijaya untuk menggantikannya menjadi raja daripada kau. Jadi lebih baik kau pulang saja ke Kediri. Kau benar adikku, tapi bagaimana dengan istriku? Tenang Mas, semuanya bisa diatur. Hormat saya Paduka Raja. Ada apa, Winarti? Hamba melihat Pangeran Ardajaya di Kediri. Beliau bergabung dengan pasukan penyerangan Kediri. Sudah kuduga. Kau boleh pergi, Winarti. Baik Yang Mulia. Apa? Kanda Ardajaya memilih untuk membela ayahnya? Kau sungguh tega Kanda, kau telah meninggalkanku. Sudahlah anakku, kau harus merelakannya. Tapi ibu. Keesokan harinya, perang pun tak dapat dihindari. Karena kekurangan personil, akhirnya Singosari kalah. Kertanegara meninggal dalam tragedi ini. Maka runtuhlah kerajaan Singosari.